Assalamualaikum sahabat semuanya, pernahkah kalian mendengar sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sungai Efrat akan mengering dan akan muncul gunung emas dari dasar sungai tersebut? Hari ini, kita akan membahas sebuah kisah luar biasa, tentang seorang ilmuwan asal Norwegia yang justru menemukan kebenaran nubuat tersebut, hingga akhirnya hidayah membimbingnya memeluk Islam. Subhanallah, betapa hebatnya mukjizat dan ilmu dari Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Sebelum kita mulai, yuk bantu channel ini berkembang dengan klik tombol like, subscribe, dan tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Semoga dengan bersolawat, kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di hari akhir. Amin Allahumma amin. Langsung saja, inilah kisahnya. Sahabat sekalian, tahukah kalian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sebuah nubuat yang sangat mengejutkan tentang sungai Efrat? Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hampir saja sungai Efrat mengering, lalu tampaklah gunung emas. Maka siapa saja yang hadir di sana, jangan sekali-kali mengambilnya sedikitpun." Hadits riwayat Imam Al-Bukhari nomor 7119 dan Imam Muslim nomor 2894. Hadits ini bukan hanya sekadar peringatan, tetapi juga merupakan isyarat akan datangnya sebuah fitnah besar di akhir zaman, ketika manusia akan diuji dengan godaan harta dan kekayaan dunia. Yang luar biasa adalah, hadits ini disampaikan lebih dari 1400 tahun yang lalu, di masa ketika belum ada teknologi modern, belum ada satelit, dan belum ada riset geologi yang canggih seperti sekarang. Namun mengapa justru sekarang, banyak ilmuwan mulai menaruh perhatian serius pada sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Dan yang lebih mengejutkan lagi, bagaimana mungkin seorang ilmuwan asal Norwegia akhirnya memeluk agama Islam setelah menyaksikan bukti-bukti nyata dari nubuat ini? Sungai Efrat merupakan salah satu sungai tertua dan terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Sungai ini mengalir melewati 3 negara, yaitu Turki, Suriah, dan Irak. Bersama dengan sungai Tigris, sungai Efrat membentuk wilayah yang dikenal sebagai Mesopotamia, tanah yang dahulu menjadi tempat lahirnya berbagai peradaban besar, seperti Babilonia dan Sumeria. Namun, apa yang terjadi dengan sungai Efrat hari ini sungguh sangat mengkhawatirkan. Dalam beberapa dekade terakhir, para ilmuwan dan peneliti lingkungan melaporkan bahwa sungai Efrat mengalami penurunan debit air yang sangat drastis. Banyak bagian dari sungai ini kini telah mengering, menyisakan daratan yang sebelumnya tersembunyi di bawah air. Beberapa penyebab utama dari fenomena ini antara lain adalah perubahan iklim global, pembangunan bendungan-bendungan besar, dan eksploitasi air secara berlebihan untuk keperluan pertanian dan industri. Yang menarik perhatian banyak kalangan adalah, saat air surut, muncul formasi-formasi tanah dan batuan baru di dasar sungai. Bahkan, terdapat laporan bahwa sejumlah wilayah yang dulunya berada di bawah permukaan air kini mulai menunjukkan kandungan mineral yang tidak biasa, termasuk logam-logam berat. Inilah yang menjadi titik awal dari sebuah penelitian penting yang akan membawa seorang ilmuwan asal Norwegia kepada hidayah, setelah ia menyaksikan sendiri fenomena yang dahulu telah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Di balik penemuan besar yang terjadi di sekitar sungai Efrat, ada sosok yang tidak disangka-sangka menjadi bagian dari takdir hidayah. Ia adalah Dr. Erik Lundgren, seorang ilmuwan geologi berkebangsaan Norwegia, yang telah lebih dari 20 tahun meneliti struktur mineral dan pergerakan tanah di berbagai belahan dunia. Dr. Erik dikenal sebagai sosok yang rasional dan sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip ilmiah. Ia lahir dan tumbuh dalam lingkungan sekuler di kota Bergen, Norwegia, dari keluarga yang lebih menekankan pentingnya logika dan pendidikan modern dibandingkan urusan spiritual atau agama. Setelah menyelesaikan gelar doktor di bidang geologi di Universitas Oslo, ia terlibat dalam banyak proyek internasional. Fokus penelitiannya mencakup struktur tanah, pencairan es kutub, hingga eksplorasi logam tanah jarang di wilayah tandus. Pada tahun 2024, ia bergabung dengan sebuah tim ilmiah internasional yang ditugaskan untuk meneliti dampak pengeringan sungai Efrat terhadap geologi kawasan tersebut. Tidak ada niat keagamaan atau spiritual dalam misinya. Bagi Dr. Erik, ini hanyalah bagian dari pekerjaannya, mencari jawaban atas fenomena alam dengan pendekatan ilmiah. Namun, siapa sangka, langkahnya ke wilayah tandus itu justru membawanya pada sesuatu yang tidak pernah ia duga, sebuah nubuat kuno yang telah disebutkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah yang sebenarnya ditemukan oleh Dr. Erik?
dan bagaimana reaksi ilmiahnya ketika sains bertemu dengan nubuat. Pada awal tahun 2024, Dr. Erik Lundgren menerima tawaran dari sebuah lembaga riset internasional yang bekerja sama dengan Badan Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Proyek ini bertujuan untuk meneliti dampak pengeringan Sungai Efrat terhadap struktur tanah, potensi bencana alam, dan kemungkinan munculnya kandungan mineral baru di kawasan yang sebelumnya tertutup oleh air selama ribuan tahun. Wilayah yang menjadi fokus utama tim riset berada di perbatasan antara Suriah dan Irak, sebuah daerah yang kaya akan sejarah, namun juga rawan konflik dan sulit dijangkau oleh publikasi ilmiah terbuka. Dengan menggunakan peralatan pemetaan geologi dan penginderaan bawah tanah, tim Dr. Erik mulai mengebor dan memetakan lapisan-lapisan tanah yang baru terbuka akibat surutnya air sungai. Dari data awal, mereka menemukan bahwa dasar sungai tersebut mengandung formasi batuan yang sangat tua, bahkan sebagian belum pernah tercatat sebelumnya dalam studi geologi regional. Namun yang paling mengejutkan adalah ditemukannya lapisan logam yang sangat reflektif, dengan kandungan tinggi unsur emas dan beberapa logam mulia lainnya. Awalnya, Dr. Erik menganggap temuan itu sebagai fenomena alam biasa, mungkin akibat akumulasi mineral dari hulu sungai selama ribuan tahun. Tetapi seiring ia menelusuri data lebih dalam, ia menyadari bahwa konsentrasi emas di beberapa titik sangat tidak wajar, bahkan terlalu tinggi untuk ukuran wilayah sedimentasi alami. Penemuan ini segera menarik perhatian banyak pihak. Beberapa anggota tim mulai berspekulasi bahwa kawasan tersebut bisa menjadi lokasi tambang emas tersembunyi, yang selama ini terlindungi oleh aliran Sungai Efrat. Namun, yang tidak disangka oleh Dr. Erik adalah, ketika ia berdiskusi dengan salah satu rekan lokalnya, seorang geolog muslim asal Irak, ia diperkenalkan pada sebuah hadits kuno dari Nabi Muhammad SAW, yang menyebutkan bahwa suatu saat kelak, Sungai Efrat akan mengering dan menampakkan gunung emas di bawahnya. Sebagai seorang ilmuwan yang terbiasa berpikir logis dan skeptis, Dr. Erik awalnya mengabaikan pernyataan itu, namun hatinya mulai terusik. Bagaimana mungkin seorang tokoh yang hidup di Gurun Arab, lebih dari 1400 tahun yang lalu, bisa menyebutkan sesuatu yang secara ilmiah baru terbukti hari ini? Pertanyaan inilah yang kemudian membuka pintu bagi sebuah pencarian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah data awal yang mengesankan, Dr. Erik Lundgren bersama timnya semakin intens melakukan pengujian dan analisis terhadap sampel tanah dan batuan yang mereka ambil dari dasar Sungai Efrat yang mulai mengering. Dengan alat-alat canggih seperti spektrometer massa dan pemindai mineral, mereka menemukan bukti kuat bahwa lapisan tersebut memang mengandung kadar emas yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Penemuan ini menjadi titik perhatian khusus, karena emas biasanya tidak terkonsentrasi secara alami dalam jumlah besar di lokasi seperti ini tanpa adanya proses geologi khusus. Dr. Erik mulai bertanya-tanya apakah selama ini ada sesuatu yang tersembunyi secara alami di bawah Sungai Efrat yang selama ini tidak terjamah manusia. Kabar ini menyebar ke berbagai kalangan ilmiah dan media internasional, membuat banyak pihak terkejut sekaligus penasaran. Namun bagi Dr. Erik, penemuan emas ini bukan hanya soal materi, ia mulai merasakan kegelisahan yang berbeda. Ia mengingat kembali hadits Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa akan muncul gunung emas dari Sungai Efrat, dan larangan untuk mengambilnya. Perlahan, hatinya mulai terbuka untuk menyelidiki lebih jauh bukan hanya sisi ilmiah, tapi juga sisi spiritual dari penemuan ini. Setelah menemukan indikasi kandungan emas yang luar biasa, Dr. Erik Lundgren mulai merasakan ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan ilmu pengetahuan semata. Ketika berbicara dengan kolega lokal yang juga seorang ahli geologi dan penganut agama Islam, Dr. Erik diperkenalkan pada nubuat kuno yang disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW tentang Sungai Efrat dan gunung emas yang akan muncul di akhir zaman. Pada awalnya, sebagai seorang ilmuwan yang terbiasa dengan fakta dan data, Dr. Erik merasa skeptis. Baginya, hadits tersebut hanyalah sebuah cerita agama yang tidak bisa diuji dengan metode ilmiah. Namun, ketidakmampuannya menjelaskan fenomena tersebut dengan ilmu pengetahuan modern mulai menumbuhkan rasa penasaran dan kekaguman dalam dirinya. Ia mulai meluangkan waktu untuk mempelajari lebih dalam tentang agama Islam, membaca Al-Quran, mempelajari sejarah dan ajaran Nabi Muhammad SAW, serta berdiskusi dengan para cendekiawan Muslim yang ditemuinya selama penelitian. Perjalanan ini bukanlah hal yang mudah bagi Dr. Erik. Ia harus membuka pikirannya untuk menerima kemungkinan adanya kebenaran yang melampaui ilmu pengetahuan. Hari demi hari, ia semakin yakin bahwa nubuat Nabi Muhammad SAW bukanlah sekadar ramalan kosong, melainkan sebuah kebenaran yang sudah terbukti nyata.
Inilah awal mula perjalanan spiritual Dr. Erik yang akan mengubah seluruh pandangannya tentang kehidupan dan ilmu pengetahuan. Setelah hatinya mulai terbuka terhadap kemungkinan adanya kebenaran di balik nubuat yang disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Dr. Erik Lundgren memulai perjalanan pencarian kebenaran yang lebih mendalam. Ia mulai mendalami ajaran agama Islam dengan membaca kitab suci Al-Quran secara perlahan dan penuh rasa ingin tahu. Tidak hanya itu, Dr. Erik juga belajar dari berbagai sumber literatur sejarah Islam dan mengamati bagaimana agama ini mengajarkan kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai kejujuran, kasih sayang, dan keadilan. Selain belajar secara mandiri, Dr. Erik juga rutin berdiskusi dengan para ulama dan cendekiawan Muslim yang ditemuinya selama ia berada di wilayah Timur Tengah. Mereka dengan sabar menjawab pertanyaan-pertanyaannya dan membantu membuka pemahamannya tentang konsep ketuhanan dan nubuat dalam Islam. Proses ini bukan tanpa tantangan. Dr. Erik harus menghadapi pergolakan batin antara ilmu pengetahuan yang selama ini diyakininya dan keyakinan baru yang mulai tumbuh dalam hatinya. Ia bergumul dengan keraguan dan kekhawatiran akan reaksi keluarga dan teman-temannya jika ia memilih jalan baru ini. Namun, setiap kali ia merenungkan kembali hadits tentang Sungai Efrat dan Gunung Emas, ia merasakan kedamaian yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Perjalanan pencarian kebenaran ini bukan hanya mengubah pandangannya tentang dunia, tetapi juga membuka pintu bagi perubahan hati dan jiwa yang dalam. Setelah melalui perjalanan panjang penuh pencarian dan pergolakan batin, akhirnya Dr. Erik Lundgren mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk memeluk agama Islam, keyakinan yang selama ini ia pelajari dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati. Keputusan ini bukanlah sesuatu yang ia ambil dengan mudah. Dr. Erik menyadari bahwa memilih jalan ini berarti meninggalkan zona nyaman dan menghadapi berbagai tantangan baru, baik dari lingkungan sekitar maupun dari dirinya sendiri. Namun, keyakinan yang ia dapatkan dari ajaran Islam, terutama dari nubuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata terbukti nyata, memberinya kekuatan dan keteguhan hati. Dengan penuh rasa syukur dan harapan, Dr. Erik mengucapkan 2 kalimat syahadat, pengakuan iman dalam Islam, yang menjadi pintu gerbang bagi kehidupannya yang baru. Perubahan ini membawa kedamaian dan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kisah inspiratif Dr. Erik Lundgren ini menunjukkan bahwa kebenaran bisa datang dari mana saja, bahkan dari sebuah nubuat kuno yang ditemukan melalui ilmu pengetahuan modern. Kisah Dr. Erik Lundgren memberikan kita banyak pelajaran berharga yang patut kita renungkan bersama. Pertama, ilmu pengetahuan dan agama sebenarnya dapat berjalan beriringan, tidak selalu harus saling bertentangan, justru keduanya bisa saling melengkapi untuk mencari kebenaran yang hakiki. Kedua, nubuat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari sekadar ramalan, ia merupakan petunjuk yang nyata, yang dapat dibuktikan kebenarannya bahkan oleh ilmu modern sekalipun. Ketiga, hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa datang kepada siapa saja, dari latar belakang manapun, bahkan kepada ilmuwan yang awalnya skeptis sekalipun. Kisah ini juga mengajarkan kita untuk selalu membuka hati dan pikiran terhadap kebenaran, tidak memandang dari mana asalnya. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari perjalanan spiritual ini dan menjadi pribadi yang lebih baik, semakin dekat dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.